Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Nude dimanapun kalian berada. Nude Talks pada hari ini kita kedatangan seseorang yang istimewa nih. Kalau bukan istimewa, lebih jatuhnya kayak berkesan nih. Ya, khususnya buat Sobat Nude semua. Khususnya lagi barangkali Sobat Nude di sini yang nonton adalah angkatan-angkatan awal ya. Karena nggak lain nggak bukan, hari ini kita kedatangan bintang tamu. Ini bikin janjinya susah. Karena dia sekarang lagi sibuk di gedung DPR. Wadah. Nah, nanti kita cari tahu ya. Kenapa saya sampaikan ini? Kenapa? Apa sih hubungannya si narasumber sekarang sama gedung DPR? Nanti kita bakal kulik bareng-bareng. Oke, langsung aja dikenalin. Siapa nih namanya? Halo semuanya. Namanya siapa? Nama saya Firdi Valian. Firdi Valian. Nah, buat Sobat Nude mungkin sekilas khususnya senior ya, maksudnya Nudi angkatan awal pasti awal, kenal lah ya. Veteran lah. Veteran. Ya, oke. Apa sih levelnya Jo? Kalau atasnya veteran apa sih? Mistik apa sih? Paling tinggi tuh kalau mythical ya. Mythical glory. Mythical glory. Wadaw. Ya pokoknya yang babat alas ya, istilahnya babat alas yang ngawalin bisa, SMP Islam Hidayah. Jadi Firdi, panggilannya Firdi ya. Firdi angkatan keberapa sih kamu di SMP Nurul Hidayah? Saya angkatan pertama, Pak. Angkatan pertama. Berarti tahun berapa itu di sini? 2014. 2014. Tuh, dengar sendiri ya 2014. Jadi apa jangan-jangan ini ya Bapak Jo ya, Firdi yang naro batu pertama ya? Pertama sampai genteng terakhir. Naro batu pertama sampai genteng enggak ya? Bukan ya, kamu cuma belajar di sini. Belajar di sini, Pak. Oke. Murid. Iya, murid. Nah, kalau nggak percaya aku kalau itu Kak Firdi alumni angkatan pertama. Sekarang ada challenge nih. Ya, sebutin. Wah, challenge apa nih, Pak? Nah, challenge-nya gini, buat ngebuktiin kalau kamu bener nggak nih angkatan pertama. Ya, coba sebutin 10 teman yang angkatan pertama. Masih inget nggak? Masih, Pak. Oke, sebutin yang cowok dulu deh. Yang cowok. 5 cowoknya. 5 ya. Siapa aja? Yang pertama. Dari absen gimana, Pak? Wih, masih hafal absennya? Masih, Pak. Wadaw. Nggak masalah, lanjut. Yang pertama. Ahmad Yusril Fauzi, Pak. Ahmad Yusril Fauzi. Aldeandro Arsy Apriliano. Aldeandro. Muhammad Denny Alfian. Langsung M ya, abis itu ya? Lupa, Pak. Saya ingat aja. Oke. Mohon maaf. Ya pokoknya gitu deh. Aras Denny, Wijaya. Aras. Alfi Khairun Muhammad. Muhammad. Yang anak ceweknya? Deidra Marsha Maharani. Deidra Marsha. Elvira Maharani. Elvira. Lifta Febiandani. Lifta. Fajrina Nur Pangesti. Oke, terakhir. Amalia Putri. Udah hafal. Ini sampai hafal loh Sobat Nide, nama lengkapnya. Itu apa? Diinget-inget. Kan kita nggak ngasih clue ya? Iya, Pak. Ini kenapa masih bisa inget nama lengkapnya? Karena mungkin sering dengar gitu ya, Pak. Jadi kan selama gitu. 3 tahun tersebut gitu kan sering dengar di fundamental gitu. Oh iya, dia fundamental. Bahasanya sudah bahasanya nih udah mulai ke anggota ya. Nanti deh kita bahas. Oke, tadi 10 tuh. Barangkali boleh disapa dulu, barangkali ini ada Sobat Nude. Tadi yang kamu sebutin salah satu atau yang lainnya angkatan pertama, angkatan awal, disapa deh. Halo semuanya, angkatan pertama. Saya di sini ngobrol sama Pak Febri gitu ya. Iya, Pak. Oke, Firdi kalau mau tahu nih, kalau saya mau tahu, dulu kan sekolah ini angkatan pertama, Iya, belum ada, berarti belum ada angkatan sebelumnya gitu kan? Kamu angkatan Betul, paling awal. Iya. Kenapa sih kamu masuk sini? Kalau dibilang kenapa, ya Di negeri. Nggak diterima di negeri? kalau ini saya dari versi saya sih, Pak. Oh, dari versi kamu. Memang ada versi siapa lagi? Kan kadang ada asumsi-asumsi lain. Oke. Kalau saya jujur, Pak, waktu saya habis tamat SD, saya emang nggak kepikiran gitu, Pak, mau lanjut di mana gitu kan. Waktu itu saya sempat boleh sebut nama sekolahnya, Pak. Boleh. Waktu itu saya pengen masuk ke MTS. MTS Tapi- Sains 1 Pamulang. Iya, tapi Oke. waktu itu periode pendaftarannya pun itu udah tutup. Tutup. Selain itu juga saya emang orangnya nggak mencari tahu, salahnya saya itu nggak mencari tahu untuk kayak ada seleksi di mana-mana gitu kan buat masuk ke sekolah menengah pertama gitu kan. Akhirnya saya kebetulan waktu kalau saya lagi pergi gitu kan sama bapak saya gitu kan. Nah, ada brosur tuh, Pak. Oh gitu. Dari Nurul Hidayah. Oh, nemu brosur gitu. Enggak,
bapak saya juga emang pas itu lagi kesini juga Oh iya. ke masjid, tapi Ke masjid. Nurul Hidayahnya. Nah, Sih ada brosur keleleran apa ya aja? enggak Berserakan gitu enggak? gitu pak, nggak gitu pak. Akhirnya bapak saya ngambil, akhirnya saya diskusi sama bapak saya. Ya udah, daripada bingung kan pak, mau sekolah di mana gitu. Akhirnya saya putuskan untuk sekolah di sini. Sekolah di sini. Betul, Pak. Supaya nggak makin bingung. Ya udahlah daripada bingung, udah sekolah di Nurul Hidayah gitu berarti. Bener pak. Iya. Bener pak. Iya, Bener supaya teman-teman itu. menghindari bingung. Ya udah, ya udahlah yang ada aja gitu Iya, ya. Pak. Ini juga karena saya juga emang yang saya bilang tadi, saya waktu dulu kan juga SD, ya bisa bilang mungkin gaptek kali ya Pak, nggak mencari info ke sana sini. Saya juga saya juga SD nggak ada nggak dapat info juga ada gimana ada seleksi di mana gitu Pak. Tapi kalau pengalaman kamu dulu, ada nggak sih obrolan angkatanmu dulu, masih ingat nggak? Yang kenapa kamu masuk sekolah sini gitu, ada nggak sih di zaman itu? Pasti Pak, Pasti, itu semua ya? pasti. Kalau bisa dibilang tuh kalau anak zaman sekarang tuh ngadu nasib Pak. Ngadu nasib. Iya, ngadu nasib. Lu kenapa masuk sekolah sini? Lu kenapa Oke. masuk sekolah sini? Apa yang paling unik, apa alasan teman kamu? Ada yang masih kamu ingat nggak? Alasannya apa gitu? Gak usah sebut nama teman kamu deh. Oke, siap, Pak. Sebut aja inisialnya, kita juga ntar tebak-tebakan gitu. Mungkin beberapa teman saya kebanyakan tuh kepaksa kayaknya Pak. Oh, kepaksa? Iya. Masuk Iya. sekolah sini. Iya, mungkin kalau Oke. mungkin kalau bahasan yang banyak didengar ini kali ya, nggak keterima di negeri gitu Pak. Oh gitu. Jadi iya kalau bahasa halusnya lagi plan B gitu ya. Betul, plan B, A-nya Pak. Plan negeri, A-nya. dia nggak lolos akhirnya ya masih ada plan B ini gitu, masuk Iya, sini aja. betul, Pak. Yang udah pasti diterima gitu. Iya. Angkatan pertama. Angkatan lagi. pertama ya iyalah pasti langsung diterima Iya. ya. Dulu siswanya berapa kamu masih ingat? Yang saya inget tuh angkatan pertama udah pasti satu kelas. Heeh. Selain itu muridnya tuh ada 36 atau 34 gitu Pak. Oh, itu tiga. juga kan ada yang pindah-pindah gitu. Oh iya, ada berapa teman yang Ada pindah-pindah beberapa gitu yang ya. pindah, Iya, betul. Ferdi, kita bisa atau kamu bisa masih inget nggak nih kalau apa namanya nyebutin nama guru di zaman kamu dari kepala sekolah sampai yang kamu hafal deh. Oh iya. Pak. Siapa apa namanya mapelnya, siapa nama gurunya di zaman kamu ya. Iya. Oke. Boleh nih challenge-nya nih. Ya, ini supaya ngebuktiin kalau kamu udah angkatan pertama gitu. Jadi dari kepala sekolah kali dari ya, kepala Pak. sekolah. Dulu kepala sekolah dulu almarhum Pak Almarhum Pak Ruby, ya, yang sekolah pertama. wakil kepala sekolahnya Pak Sumoyo. Pak Sumayo, Terus juga ada Bu Tri Wahyuni. Putri. Dia mata kuliahnya Mata kuliah, mata pelajaran. maaf, mata pelajaran. Maaf ya. Dia mata Oke. pelajarannya IPS, PPKN. IPS PPKN, berarti dua mapel tuh ya? Dua mapel. Oke. Ada Pak Heru. Pak Heru. Pak Heru matematika. Nih mungkin teman-teman nih Ah. ada yang ini nih pasti Apa ya sebutan penggemar Pak Heru? Apa ya Pak Bejo ya? nih pasti seneng banget nih belajar sama Pak Heru. Pasti. Apa ya, pasukan gegabah gitu. Iya, kita angkatan pertama juga seneng Seneng dengan ya Pak Heru. Iya. Pokoknya awalan lah itu Iya. beliau. Oke, lanjut. Terus juga ada Bu Fitri Novita. Bu Fitri Novita. Oke, Iya. itu apa dulu pelajarannya? IPA. IPA ya. MTK tadi Pak Heru ya. Pak Heru ya. Bu Fitnovnya IPA. Oke, Tapi lanjut. juga mereka berdua juga kadang pas angkatan pertama kelas 3 Heeh, di switch Pak. di switch. Iya. Ngajar matematika juga, ngajar IPA juga. Jadi kalau pas waktu kelas 3 Bu Fitri udah nggak ngajar, paling ngajarnya buat penambahan doang. Jadi kalau Apa pas PM itu? IPA sama matematika dipegang sama Pak Heru. Oke, kalau ada nggak ucapan dari guru-guru? Tadi kita nyambung kayak tadi ya. Iya, Pak. Ucapan dari guru apa yang berbekas sampai kamu masih inget deh sampai sekarang? Ada nggak? Sampai sekarang kalau kata-kata jujur sih Pak, mungkin banyak ya, tapi kalau saya sih lebih ke perlakuan sih Pak yang membuat Berbekas banget. berbekas banget ya. Apa contohnya gimana tuh? Jujur sih kalau dilihat dari berbagai macam guru kan, cara guru untuk mengajarkan sesuatu kepada anaknya kan berbeda-beda tuh Pak, metodenya gitu kan. Nah kalau saya sih yang berbekas bagaimana guru tersebut ketika menghadapi berbagai macam anak yang ada di kelas dengan berbagai macam metode juga yang berbeda Pak. Terkadang saya ngeliat dulu pas di SMP mungkin saya baru kepikiran pas saya SMA gitu Pak. Kadang perlakuannya juga
sama masing-masing murid, ini bukan berarti membedakan gitu ya Iya, Pak, tapi iya. ini mesti untuk ada tujuan bahwa dari pesan guru tersebut biar ke anak tersebut biar bisa masuk gitu Biar Pak. masuk. Iya. Karena masing-masing anak berbeda, Berbeda, jadi iya. pendekatannya juga rata Tapi bukan berarti sekali lagi bukan berarti membedakan, membedakan, iya. enggak ya, karena emang sesuai dengan kebutuhan Kan kadang kan anak itu kan ada yang harus dilembutin, ada Ah. juga anak yang harus baru bisa nyampe baru dikerasin gitu kan Pak. ditegasin, Ditegasin, gitu ya. Iya, Itu betul, dulu kayak gimana? Itu dulu mata pelajaran masih kan nggak, guru siapa itu yang sampai detail gitu ya. Kalau sama anak, oh kalau dia nih mestinya diginiin, oh kalau ini diginiin tuh, inget gak tuh? Itu dulu siapa tuh? Dulu sih kalau Yang paling nempel banget di kalau yang sama paling ini. nempel ya, kalau saya inget sih mungkin dulu Bu Fitri kali ya Pak. Bu Fitri Novita. Bu Fitri Novita. Oke, dulu ada kisah apa tuh dulu? Soalnya- di dalam kelas tuh. Soalnya kalau kadang kalau dulu pelajaran IPA anak-anak juga pada suka Suka apa? suka ini Pak, suka bingung. Oh, suka bingung. Iya. Suka bingung karena apa? Karena nggak paham. Iya, mungkin Karena gitu, nggak Pak. paham. Tapi Bu Fitnov, kita manggilnya Bu Fitnov ya. Bu Fitnov, Tapi ya. Bu Fitnov tahu ya kalau anaknya nggak paham ya. Tahu Pak. Tahu ya. Tahu loh Pak. Tahu. Canggih ya beliau. Canggih, Pak. Makanya dulu saya juga sempat bingung sih Pak pelajaran beliau, tapi akhirnya saya paksain kan untuk buat belajar untuk ngamin, dan akhirnya saya mencoba untuk paham, dan alhamdulillah ya seenggaknya gitu lah Pak ya, seenggaknya gitu bisa ngikutin lah sedikit demi sedikit gitu, Sedikit demi walaupun sedikit. enggak semuanya gitu. Ya memang kita belajar sedikit demi sedikit ya, gitu ya. Tapi kalau dibilang itu canggih Pak. Canggih, Bu ya. Fitnov tuh canggih. Jadi ini teman-teman waktu itu ada ulangan, saya lupa tadi Pak. Itu tuh tepatnya ujian tengah semester apa ulangan akhir semester gitu. Gimana tuh? Jadi kan biasanya kalau dulu kan ya namanya angkatan pertama gitu kan. Jadi pengawasnya ya pasti guru yang langsung bersangkutan gitu. Pas ketika ulangan IPA ya udah yang jaga Bu Fitnov kan. Kan kalau kelas ini kan dulu sempat pakai horden tuh kan. Pak. Pakai horden. Pakai horden kan. Jadi ketika Bu Fitnov pura-pura keluar Nyontek. teman-teman tuh langsung wah out of air kan, semua nih kan langsung pada kebakaran, wah bagi dong nomor ini, bagi dong nomor ini. Termasuk kamu. Iya. Iya. Oke, lanjut. Dan dulu kelas pertama ini kan di samping ruang komputer ini teman-teman, jadi ruang komputer ini tuh dulu ruang guru. Oke. Jadi Bu Fitnov itu selalu yang sampai saya hafalin. Jadi setiap Bu Fitnov itu tuh jendela pertama yang dekat ruang guru itu selalu dia buka. Selalu dia buka. Jadi ketika anak-anak udah pada apa ya, udah mulai proses nyontek Iya. inilah udah pada Bergentayangan mulai gitu. bergentayangan kan. Tiba-tiba Bu Fitnov langsung nongol di jendela kan. Iya. Serem gitu, Pak. Anak-anak teman-teman juga pada kaget gitu kan. Jadi udah pada ditandain, sebenarnya juga dari tadi udah diliatin tuh. Akhirnya tunggu dihafalin nama-nama siapa-siapa, akhirnya baru tuh. Remedial. Remedial Iya. otomatis. Otomatis remedial. Pak. Otomatis remedial. Dan kalau umpamanya dilihat ini anak bisa ngerti atau enggak, disuruh tes lagi Pak. Gitu. Iya. Di ngerjain di depan dia. Ini bener kan nih caranya pakai yang ini enggak? Oh gitu, Gitu, Pak. biar meyakinkan Bu Fitnov ya, ini Meyakinkan. bener nggak nih anaknya Iya. nguasain Tapi gitu sekali lagi teman-teman, ini buat dampak yang baik ya teman-teman. Jadi biar si murid itu tuh emang bisa buat menguasai pelajaran itu. Betul sudah Pak. Betul banget. Iya. Emang guru punya banyak metode, punya Iya. banyak cara. Contohnya tadi yang seperti kamu jelasin gitu ya. Iya. Ada lagi nggak? Satu guru lagi deh. Satu guru yang lagi ya. yang tadi sama kayak tadi perlakuannya, atau kamu punya pengalaman yang unik banget. Yang sampai sekarang tuh, wah aku kalau cerita itu hafal dari depan sampai belakang gitu. Sebenarnya kalau semua guru semuanya berkesan sih Pak. Pasti Berkesan, semua ya? teman-teman angkatan pertama Nah. ya. Semuanya hampir semua berkesan Pak, semuanya. Gitu. Semuanya. Iya. Dulu kalau nggak salah Firdi itu ketua OSIS juga kan? Iya Pak, ketua OSIS. Ketua OSIS. Kamu 1,5 periode atau 2 periode sih? Sebenarnya saya 1,5 periode. 1,5 periode ya? Iya betul. Itu gimana ceritanya dulu OSIS itu? Jadi awal tuh OSIS di apa ya, istilahnya kayak didirikan gitu lah ya Pak. Didirikan tuh kalau nggak salah pertama kali pembinanya itu Bu Tri.
Nah secara nggak langsung kan waktu itu udah terbuat lah strukturnya Pak dari angkatan pertama gitu. Tapi kan namanya juga angkatan pertama gitu kan Pak. Terkadang mungkin ketika ingin menjalankan organisasi yang serius mungkin terkadang terhambat juga kan. Kadang juga SMP masa peralihan gitu kan dari SD yang mungkin kebanyakan main. Jadi ketika masuk ke organisasi mungkin belum terlalu paham lah apa yang kayak tanggung jawabnya gimana. Terus kira-kira di organisasi ini saya harus melakukan apa nih? Ya mungkin karena beberapa teman saya mungkin ada yang bisa dibilang inilah Pak kayak mungkin kurang paham atau mungkin nggak emang passionnya dia tuh mungkin nggak ke organisasi gitu Pak. Jadi sebagian mungkin ada yang dirombak waktu itu sama Putri. Oh sempat ada dirombak. Iya. Gitu. Berarti dulu angkatan pertama ada OSIS, anggota OSISnya sekelas itu. Satu kelas itu Satu Pak. kelas semuanya. Kelas, iya. Jadi semuanya dapat kalau- jabatan gitu, dapat posisi. Jadi kalau ada acara OSIS dulu tuh panitia jadi peserta. Ya panitia juga, peserta juga gitu ya. Iya. Ya karena posisinya pada saat itu masih satu kelas Satu ya. kelas, iya. Oke, setelah itu periode pertama tuh. Periode pertama. Kan tahun besoknya udah punya adik kelas Nah, tuh. mulai ada kelas kan. Jadi mulai ada kompetitif nih, mulai ada saingan. Angkatan kedua tuh angkatannya siapa ya? Siva ya? Iya. Angkatan Sivarana ya. Iya. Terusnya Sarira, Laras. Laras, Oke, ya. Bani gitu ya, Bani, Willy. iya. Oke, gimana kamu ngelihat yang 1 tahun kamu hidup cuma satu angkatan gitu sih, begitu next year-nya kamu punya adik kelas, itu kamu ngelihat gimana sih? Saya pas kayak gitu ngerasa seneng sih Pak. Kayak Nggak sepi gitu. nggak sepi iya kan. Soalnya kan kalau ngeliat dari teman-teman saya yang sekolah di SMP lain gitu kan kayak wah satu angkatan bisa sampai 9 kelas. Satu angkatan kan mungkin standarnya 6 kelas gitu Pak. Kan sih lihat kalau ditanya gitu kan Pak, lu satu angkatan berapa? 30. 3 kelas, itu mah 1 kelas. Satu kelas. Angkatan, iya. Tapi unik loh itu. Unik Pak, emang tiap unik teman-teman. Oke, terus gitu, begitu kamu punya adik kelas, kamu ngerasa agak ramean sedikit Ramean, gitu, alhamdulillah, terusnya ya kan, Pak. mulai ada sifat kompetitifnya Kompetitif, ya, mulai betul, iya. terbentuk ya. Terbentuk ya. Dari itu kok bisa periode 1,5-setengahnya tuh gimana tuh ceritanya tuh? Yang tadi saya bilang itu Pak, yang setengahnya yang pas masih kelas 1 mungkin kan beberapa temen masih ada yang kurang into ke organisasi Organisasinya. gitu kan, Pak. Jadi mungkin karena biar Putrinya sebagai pembina biar ngejalaninnya juga gampang, akhirnya pas saat itu ada perombakan. Jadi biar ditanya satu-satu kira-kira masih mau lanjut organisasi atau enggak, dan kira-kira sebenarnya sih nggak dirombak berarti jadi nggak ikut organisasi, tetap ikut organisasi tapi mungkin dipindahkan ke tempat yang dia suka gitu Pak. Oh, karena sekarang sudah ada ininya ya, apa namanya, lebih banyak SDM-nya gitu ya, Iya. jadi lebih banyak pilihan Putri. Pilihan ya. Kalau kamu emang kurang cocok sama yang tadi pertama, Akhirnya kamu bisa dipindahin kemana dipindahin, ya. di-switch Jadi gitu biar ya. win-win solution lah. Jadi Oh, biar gitu. si anak muridnya tersebut ngejalaninnya sesuai dengan yang ia bisa dan yang mampu dan ia senang gitu. passionnya itu di situ ya udah Iya, gitu ya. betul, Jadi Pak. udah sekarang udah placementnya udah enak. Udah gitu enak ya, placementnya. gitu. Kalau dulu punya kebiasaan gak sih kalau angkatan-angkatan awal tuh? Atau gini deh, temenmu kan ada yang kamu inget nggak? Temenmu si A identik sama apa gitu? Yang unik-unik. Yang unik-unik. Nah, ada nggak? Teman kamu nih identik sama apa gitu? Waduh, Pak Febri ngebuat saya ngomongin angkatan sendiri nih. Ya nggak apa-apa ya, biar sobat Nude tahu semua nih. Jadi wah seru ya angkatan pertama ya gitu. Karena kan mereka sekarang kita udah angkatan yang lulus tahun ini nih angkatan ke-7, yang lulus tahun ajaran ini angkatan ke-7, artinya sudah ada 6 angkatan sebelumnya gitu kan. Barangkali mereka nggak punya banyak informasi mengenai angkatan-angkatan awal gitu. Bisa diceritain nggak identiknya apa sih dulu teman kamu nih si A? Wah kalau dia mah identiknya sama ini Pak gitu. Saya teman saya yang lain identik sama ini gitu, ada nggak sih? Kalau di ngomongin identik sih, kayaknya sih lebih ke ini kali Pak. Khasnya dia gitu apa? Khasnya dia. Saya juga bingung sih Pak, soalnya teman-teman saya juga dibilang ciri khasnya masing-masing juga banyak sih Pak. Saya nggak bisa ngomongin kayak satu-satu ataupun ngasih contohnya gitu. Saya juga Oh cari aman. Oh cari aman gitu. Kan dulu ada kantin OSIS ya? ada kan OSIS Pak. Kantin ada. OSIS Iya. dulu di zaman kamu ya, awal-awal itu apa namanya? Muncul kantin Muncul, OSIS. Kantin OSIS
sekarang nih ada juga Ada gitu ya. juga, iya. Cuman coba deh kalau kantin OSIS di zaman kamu itu sebagaimana seru sih? Jadi teman-teman waktu zaman angkatan pertama itu pas itu kan udah mulai kelas 2, berarti udah mulai ada angkatan 2 ya. Jadi dulu Putri ngamanahin bahwa secara sistem operasinya lah ya Pak, buat kantin OSIS ini sebenarnya pengennya tadinya kantin jujur gitu Pak. Jadi kayak misalnya setiap murid boleh bawa dagangannya, boleh dititipin ke kantin OSIS, terus juga dari OSISnya juga jualan snack-snack gitu atau makanan ringan yang lain lah. Jadi biar siswa ataupun muridnya itu pas mau beli self service gitu. Self service. Jadi naruh uangnya sama ngambil kembaliannya tuh sendiri gitu, mandiri. Tapi mungkin apa yang terjadi? jadi ketika jadi ketika kantin OSIS baru buka kan baru inilah grand opening ya Pak. Grand opening. Oke, gimana tuh? Waktu itu sempat ada yang jagain Pak. Jadi beberapa OSIS tuh suka di roll gitu loh Pak, diganti-ganti. Tapi waktu itu karena grand opening jadi semua siswa tuh pada ngumpul Pak. Jadi ketika rame kan seneng dong, rame nih kayaknya wah lumayan nih kan, untung nih buat masuk kas ke OSIS kan. Terus juga buat teman-teman yang nitipin makanan juga jadi wah laku nih dagangannya. Tapi pas udah semuanya dagangannya habis kan, semuanya udah kosong nih etalasenya nih. Terus ketika dihitung uangnya tidak sesuai. Nombok. Iya, waduh. Tapi tetap ada kan besoknya kan? Tetap ada, tapi diganti lagi sistem penjualannya. Nah, akhirnya ada satpam kan. Ada satpamnya, ada yang jaga. Ada yang jaga. Berarti untuk awalan niatnya itu kantin kejujuran. Iya. Belum berjalan gitu ya, berjalan dengan baik, udah pernah dicoba. Terusnya udah pernah dicoba. Pernah dicoba. Terusnya selanjutnya ada yang jagain. Iya, ada yang gitu jagain, ya. Dulu tuh apa sih variasinya? Variasinya? Karena kalau Bapak pribadi gini, kalau kantin OSIS angkatan pertama, angkatan awal ya. Iya. Itu kalau orang bilang tuh pepak banget, lengkap. ATK-nya ada. Iya kan? Mau makanan agak ya berat-berat kayak nasi gitu-gitu, mie goreng, mungkin Firly masih inget tuh, ada yang bawa. Ada. Ya kan, di plastik mika rame. Mau dessert juga ada Pak. Mau dessert ada yang jual salad, ada yang jual. Kamu ingat nggak sih ada yang jual ini, Firly? Es apa namanya? Es mambo. Es mambo yang bawa itu kan, apa sih namanya? Wadah es mambo itu kan. Itu lengkap banget loh. Lengkap banget Pak. Dan asik banget. Selain itu juga kita jatuhnya kan kantin sekaligus koperasi Pak. Kita nyediain buku saku pramuka. Oh iya benar. Juga sempat jualan dasi juga walaupun beberapa. Itu buat teman-teman yang tiba-tiba mau ada razia kan. Jadi mau nggak mau akhirnya selamat beli kan ke beli. Ada perkara ya. Iya betul. Berarti mestinya sering-sering razia ya. Iya Pak. Biar laku gitu. Biar laku. Jadi sering-sering razia. Terus ada apa lagi kisah-kisah zaman dulu. Kisah zaman dulu. Paling sih saya dulu ini Pak ya. Teman-teman angkatan 1, angkatan 2 pasti buat yang khususnya apalagi buat yang laki-lakinya nih. Pasti saya yakin sekarang punya mentalnya kuat-kuat banget sih Pak. Waduh, kenapa tuh? Ini berhubungan dengan futsal sih Pak. Oh iya. Apa tuh gimana tuh kisahnya tuh? Ya singkatnya sih kita selalu ikut turnamen kan ya Pak. Ya tapi ya mungkin belum rezeki, jadi selalu low streak. Tapi itu membuat pasti mentalnya pada kuat Pak. Itu sih. Kalau istilah Pak Jahrul kita cuma nyumbang gitu. Iya Pak. Udahlah kita nyumbang acara mereka gitu iya, ya. Betul, Pak. Tapi apa lomba apa yang masih kamu ingat? Yang di mana? Kan waktu itu sempat ada waktu kan SMK Mek baru buka baru ya buka. Pak. Akhirnya bikin cup kan buat SMP dan sederajat gitu. Terus waktu itu pernah juga di Al-Azhar. Di Al-Azhar kita kan adu penalti kan kalahnya. Iya. Yang adu penalti yang kita golin duluan. Iya Pak. Terus kamu masih ingat gak sih itu dulu kalau futsal siapa aja sih yang main? Kamu, si angkatan saya ya kamu. Pak. Saya, Denny, Aras. Rehan Mursidi. Ya, Remus. Terus siapa ya angkatan saya lagi? Angkatan kamu Lupa saya Pak. Alfi main gak sih? Enggak ya? Alfi kan karate dia Pak. Oh karate ya.
Kamu, Denny, Aras, Rehan Mursidi. Oh, sama Rizky. Oh iya, Rizky Rizky Fadila. Iya. Kakaknya Ica. Kakaknya Ica. Oh iya, Ica tuh angkatan selanjutnya. Iya. Oke. Terus ada lagi, berlima. Terus kalau angkatan 2-nya Angkatan ada duanya. Nidal, Oh iya, Nidal, Bani. ada Bani, terus ada Gitu, Rizky iya. Saputra, Rizky Saputra. ada ini juga ada Izan. Izan tuh dulu kalau jadi kiper solin soccer. Iya, Iya. cocok tuh. Pak. Cocok Iya, solin iya. soccer dia pokoknya. Iya. YOLO dia, YOLO. Yolo tuh. Live ons. Iya. Iya, Pak. Jadi dia selalu geragas gitu. Geragas. Yang ditangkepin kaki tuh ya, Pak. Maaf ya, Jan. Kayaknya itu gak cuma jadi kiper dia. Begal nih. Waduh. Tapi Iya. kalau ngomong-ngomong ini, Pak, angkatan pertama, Hah? sebenarnya saya kangen sama lapangan itu, Pak, yang jadiin perpus. Jadi perpus. Iya. So itu benar itu. Itu dulu lapangan multifungsi sih, bisa basket, bisa futsal. Futsal. Iya. Terus kamu kan sempat itu yang ngadain acara di situ kan? Yang Iya. pensi itu, Sempat ada pensi. yang panggung itu. Panggung, ya. Ya zaman dulu kita ngomongin sekolah, dari zamanmu yang paling mentereng tuh apa sih kalau eskul ya? Kalau laki-laki futsal, Futsal, kalau iya. perempuan ya tari saman. Saman dulu ya, Saman, yang iya. paling ini ya. Kok samannya sih aku ini menang. Apa jangan-jangan faktor pelatihnya kali? Kalau futsal kan yang latih. Iya. Iya. Sebut dong. Iya, sebut dong. Wah, Ya bapak juga gitu. tapi Oke. terus selain pelatih futsal, Pak Febri ini beliau jadi pembina OSIS setelah Butri. Nah, itu mah belakangan bahasnya. itu ini aja, nggak ada opsi lain. Karena waktu itu Putri lagi ini ya, lagi hamil Lagi hamil, iya. hamil, terusnya kalau nggak salah udah makin besar. Di tengah nggak ada opsi lain, bapak dimintain tolong. Jadi jatuhnya cuman nyelesain itu kan? Enggak satu periode kan bapak? Bapak satu periode, Pak. Iya, satu periodenya nyelesain itu. Nyesain itu, tapi pas udah mulai bukan angkatan saya, kayaknya ganti, Pak. Ganti. Iya, maksudnya Iya. bapak lagi. Ih, Bapak Lupa lagi. lupa ya. Kayaknya Bapak lagi deh, kan abis saya kan Siva. Nah, Kalau nggak salah Siva mau Bapak juga deh. Siva sama bapak ya? Iya. Yang itu bukan sih yang kita jualan di Villa Dago, masih ingat Iya, ya? masih inget dong, Pak. Yang kita Yang jualan ini. jual boneka, Iya, jual boneka. gantungan kunci, Iya, gantungan yang kita kunci, kalau iya. setiap hari Sabtu ke sekolah, Sekolah. anak-anak Danusan. dulu danusan, anak-anak kita belanjain kain flanel, Iya. terusnya dakorn, ya kan, mereka bebas bikin apa aja. Iya. Saya kamu masih inget gak yang kita nulis graffiti? Masih ingat, Pak? Masih inget ya, Masih kita ingat nulis dong, graffiti iya. buat danus-danusan ya. Waktu itu dipakai tuh pas acara nikahan teman guru SD. Oh. Waktu itu jadi jasa tulis indah gitu ya. Itu ada itu Syarif kalau nggak salah. Oh. Syarif tuh angkatan ketiga ya waktu Angkatan itu ya? ketiga, Pak. Angkatan ketiga. Syarif angkatan ketiga. Kan ketua OSIS juga. Ketua OSIS juga dia. Kalau kamu ketua OSIS, yang angkatannya Siva ya? Siva. Saya ketiga Syarif. Ya? Syarif. Kalau ini kita di closing nih. Di closing, iya. Banget. Udah mau Oh. sahur. Nggak kerasa juga ya, cepet juga. Cepet juga. Iya. Nanti kita bahas sisi keduanya buat bahasan yang lebih menarik lagi gitu ya. Siapa? Oke, closing buat kamu, buat adik-adik Iya. di sini di SMP Islam Nurul Hidayah untuk bisa apa ya? Lebih totalitas lagi belajarnya seperti angkatan-angkatan pertama, karena angkatan pertama itu kan identiknya sama totalitas dalam belajar. Betul, Pak. Iya kan, jadi ketika dia sudah berangkat ke sekolah, dia nggak cuma sekedar ke sekolah kan, dia kalau istilahnya Pak Heru, dia nggak cuma ke sekolah tapi dia juga bersekolah gitu, ya iya, kan. Pak. Dulu Pak Heru kan selalu menyampaikan itu tuh. Iya. Nah, kamu ada ini nggak, ada wejangan-wejangan buat adik-adik kelas ya, maupun yang belum jadi adik kelas Iya. gitu ya, yang tertarik buat masuk Nude gitu, kamu ada wejangan nggak supaya belajar tuh manfaatnya gimana sih gitu? Mungkin kata-kata sepintas saja kali ya, Pak. Sepintas boleh, silakan. Ya mungkin buat teman-teman gitu. Mungkin ngomongin teman-teman kali. Boleh, sobat Nude. Mungkin buat teman-teman sobat Nude, ya kalau waktunya kita belajarlah. Kalau kemarin waktu itu saya ingat sih kata-kata dari Pak Sumoyo. Gimana tuh? Jadi Pakai bahasa Inggris? enggak, Oh, enggak. Jadi dulu saya pernah dikumpulin satu kelas sama Pak Sumoyo. Emang waktu itu sempat ada inilah insiden gitu kan. Jadi pesannya Pak Sumoyo itu main boleh, tapi belajar jangan lupa. Jadi kalau umpamanya
mainnya segini, belajarnya juga segini. Jadi Oke. biar seimbang Biar gitu. seimbang ya. Jadi emang kita tuh emang nggak dilarang buat main, dibolehin kita buat Dibolehin, main. nah. Tapi seenggaknya kita kan sebagai murid gitu kan, ada tanggung jawabnya. Apa ya belajar itu Belajar. lagi, balik lagi ke diri kita masing-masing. Kayak gitu ya. Jadi Iya, Pak. intinya ngimbangin lah, tahu Iya, posisi ngimbangin. lah. Jadi mainnya Gitu ya. hebat, belajar juga hebat. Main belajar Iya. hebat. Jadi ketika di sekolah ya kamu di sini buat apa? Misalnya mau Iya. belajar ya belajar dulu. Betul. Kalau ada waktu senggang boleh silakan main buat ngembangin dia punya potensi ya. Iya. Dia punya kemampuan karena kan kamu juga begitu ya kan. Main basket sampai sekarang masih ya? Alhamdulillah ya Pak. Masih main basket ya karena ini dari zaman dulu nggak cuma futsal kamu kalau nggak salah ya. Iya. Futsal jalan juga sampai sekarang juga masih basket juga ya. Iya, Pak. Sekarang kesibukan kamu apa sih? Kalau kesibukan saya sih saat ini mungkin masih kuliah aja sih, Kuliah. Pak. Semester? Saya sekarang kuliah di semester 6. Semester 6 Iya. itu ya. Dan kesibukan akhir-akhir ini di bangku perkuliahan masih magang tadi ya? Masih magang, Pak. Magang. Tadi ya di mana? Saya magang di Iya. Gedung Nusantara, Pak. Gedung Nusantara. Gedung Nusantara tuh apa sih? Gedung Nusantara ya salah satu gedung di komplek DPR sih, Pak. Komplek DPR. Mantap pokoknya. Pokoknya sukses terus Amin, buat Firdi. Siapa? Pokoknya Sobat Today yang mau tahu, yang mau nanya, yang pengen kenal lebih jauh sama Kak Firdi, boleh deh komentar ya. Nanti kalau ada kesempatan kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari ini nih Sobat Today semuanya nih. Iya, Kita adakan lagi ya. Apa namanya podcast bareng alumni. Talks Boleh with tuh, Pak. Iya, alumni. alumni. Boleh ya. Boleh tuh, Pak. Iya, nanti- biar ada teman-teman alumni yang Iya lain juga, benar, Pak. ada Tuh. silaturahminya, Iya, kita betul, bisa gabung karena kan oh ya ini terakhir mulu nih. Iya. Kan kamu masuk ikan ude kan? Ikan ude, Pak. Ikan ude kan ikatan keluarga alumni Nuridaya. Iya. Nanti kita kembangin lagi. Apa kita mau bikin reuni akbar, Pak? Wah, cakep. Waduh, Itu baru Pak berapa Bejo tahun tuh, tuh? Pak Bejo udah senyum-senyum tuh Pak Bejo. tuh. Wah, reuni akbar Gak tuh, imun Pak. sambut kalau sama Pak Bejo begini nih Iya. ceritanya nih. Saya aja udah 6 tahun yang lalu, Pak. 6 tahun. 6 Iya tahun karena lumayan, kita kan? 2014, sekarang 2023 ya. Iya. Tahun depan kita genap 1 Reuni tahun. ya, 10 tahun. Akbar amat. Waduh, nggak akbar. Kita genap 10 tahun Iya. di tahun depan 2024. Karena kita 2014, 2024 kita tepat 10 tahun. Oke. Event ya. Ya, tadi itu ada spill tuh. Insya Allah nanti kita akan ada usahakan event buat merayakan 10 tahun kemerdekaan. Apa sih lahirnya? Akhirnya. SMP Nurul Hidayah. Iya. Oke, terima kasih Sobat Today dimanapun kalian berada. Bapak akhirin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.